zumratil ka'bah hatta dakhulu fi zumratil ka'bah. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kami bacakan 6 prinsip dasar perjuangan Partai Persatuan Pembangunan sebagai landasan niat, pedoman sikap dan arah perjuangan dalam berkhidmat untuk bangsa dan negara. Prinsip perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. 1. Prinsip ibadah. Menjadikan seluruh aktivitas partai sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam segala aspek kehidupan. 3. Prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan. Berjuang untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam semua tindakan dan kebijakan. 4. Prinsip musyawarah. Mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, mencerminkan demokrasi dan kebersamaan. 5. Prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan. Memperjuangkan persatuan bangsa, kesetaraan dan semangat kebersamaan. 6. Prinsip istiqomah. Tetap teguh dan konsisten dalam memegang prinsip perjuangan dan cita-cita partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kegiatan partai dari pusat sampai ke daerah. Tidak terpengaruh dengan kondisi di luar partai, tapi ini memang agenda rutin kegiatan pengkaderan, kader dasar, menengah, dan atas. Dan ini tahapan yang dimulai oleh teman-teman DPC P3 Bondowoso untuk mengadakan pengkaderan. Ini bagian dari ikhtiar usaha mengembalikan suara P3 melalui pendidikan politik kepada kader-kader di semua tingkatan. Ini bagian ikhtiar. Dan pasca ini diharapkan semua teman-teman dengan dasar ini bekerja semaksimal mungkin di lapangan untuk mengembalikan suara P3 yang hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ya selamat kepada teman-teman yang mengikuti pendidikan politik hari ini yang diadakan oleh pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan. Pendidikan politik seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman DPC ini sangat penting karena sekarang masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa politik sangat penting di dalam perjuangan kita, baik perjuangan untuk bangsa dan perjuangan untuk agama kita. Perjuangan untuk bangsa ya sudah jamak kita ketahui bahwa bangsa ini dibangun dengan politik. Perjuangan agama juga demikian. Ajaran-ajaran agama tidak akan bisa ditegakkan dalam sebuah negara kecuali lewat perjuangan politik. Kesadaran seperti itu sangat penting untuk disampaikan kepada umat. Maka melalui sekolah politik yang sekarang diadakan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso, ini merupakan event dan momen yang sangat penting untuk penyadaran. Sekian dari saya, selamat menjalani atau mengikuti pendidikan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Pertama, kita ingin menguatkan para kader untuk paham kepada khitbah, garis-garis dan juga nilai-nilai dasar perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, harapannya para kader di bawah ini paham bahwa P3 itu punya garis-garis perjuangan yang komitmen untuk mengkombinasikan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai keindonesiaan. Nah, kemudian dari segi arah kebijakan yang perlu diperjuangkan, ya P3 ingin mendorong menghadirkan kebijakan publik yang berkeadilan. Bagaimana kader P3 paham bahwa umat Islam itu punya peran, tugas, dan tanggung jawab untuk berperan aktif dalam sisi-sisi pembangunan. Kemudian di tengah guncangan P3 Pusat ini untuk menaikkan elektabilitas di masa mendatang ini, mungkin ada arahan atau himbauan kepada P3 Bondowoso sendiri? Ya, kalau kita di DPC ini kan sifatnya pasif, karena secara hierarki nunggu hasil-hasil ikhtiar yang dilakukan oleh pengurus pusat DPP dalam hal ini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap terjadi islah, ada jalan keluar. Nah, sehingga partai ini sudah lebih siap secara struktural, sudah lebih siap nanti secara SDM untuk menghadapi pemilu di masa yang akan datang. Karena kalau tidak ada rekonsiliasi kebersamaan, maka berat, mengingat P3 nanti akan diperlakukan sama dengan partai baru, tidak harus mendaftar, kemudian ada verifikasi bukan hanya secara administrasi tapi juga secara faktual. Artinya apa? Tantangan kita memang lebih berat, tapi itu bukan hal yang mustahil. Makanya kita sambil lalu menunggu, kita satu komando, mudah-mudahan segera bisa melakukan konsolidasi secara lebih maksimal, lebih optimal.
para kader yang ada di bawah DPC, kemudian PAC dan Ranting tidak perlu risau, tidak perlu terpengaruh terhadap situasi konflik yang ini sifatnya sesaat yang terjadi di pusat. Jadi secara hierarki kita tetap bekerja, konsolidasi, koordinasi, silaturahmi. Nah, sebentar lagi kita akan mengadakan Harlah P3 yang ke-70, yang ke-53. Nah, tetap kita agendakan, kita tetap semarakan dengan beberapa agenda untuk acara itu. Saya atas nama DPW pertama apresiasi dan terima kasih karena satu bulan yang lalu DPW menggelar LKKM dan hari ini ditindaklanjuti di DPC yang keempat kali ini DPC yang menyelenggarakan setelah LKKM baru DPC Bondowoso, ada Surabaya, Lumajang, kemudian Jember, kemudian sekarang Bondowoso. Kami apresiasi atas tindak lanjut itu sehingga kader ini penyapaan terhadap struktur maupun kader-kader yang Gen Z maupun kader yang sudah milenial ini disapa kembali untuk memperkuat konsolidasi di tingkat DPC P3 Bondowoso. Jadi harapan kami dengan LKD ini menambah hero perjuangan Partai Persatuan bagi para kader. Tentang kekhawatiran dari kader-kader di bawah ini Bapak terkait tidak menentunya struktur di atas ini seperti apa nanti menyiasati untuk di bawah sendiri Pak? Saya yakin Mas Yan karena ini DPC ini tidak yang berkonflik DPC dan ini hanya pada tataran di tingkat pusat untuk ini. Kami juga berharap agar segera ada penyelesaian secara komprehensif. Rekonsiliasi oke, kami juga diharapkan dengan segera selesai. Itu harapan kita. Jadi tidak mungkinlah kepengurusan tingkat DPP itu hanya berjumlah 6 orang. Yang ini dengan undang-undang partai politik tidak memenuhi syarat sebagai ketentuan. Dan ini karena memang masih ada waktu pasca muktamar ini, masih ada penyelesaian untuk rekonsiliasi. Jadi itu kita tingkat bawah, tingkat grassroots, tingkat DPC modeling untuk tetap melakukan konsolidasi. Jadi jangan ikut-ikut persoalan-persoalan yang terjadi tingkat pusat. Tapi ya memang kami memahami kegalauan terjadi itu. Iya. Ini bagian dari supporting kekompakan kita di bawah untuk segera, karena kami turun ke beberapa DPC, hampir semua kompak. Tapi ya sama minta segera ada penyelesaian tentang kepengurusan di tingkat DPP pasca muktamar ini. Seberapa optimis untuk bisa meraih di pilkada berikutnya ini Bapak, karena mengingat tidak menentunya situasi politik di P3 sendiri? Saya kira kalau itu masih jauh Mas. Iya. Jadi apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi ya, ada 2 pemilu nasional maupun daerah. Yang ini kalau pilkada ini saya pikir masih 6 tahun lagi lah. Yeah. Masih 6 tahun. Kalau pemilu nasional ini kan tinggal 4 tahun. Pertama kita akan menaik konsolidasi karena partai yang tidak lolos PT itu konsekuensinya kan daftar ulang, veri faktual, veri admin, beda dengan kemarin. Tidak ada verifikasi faktual. Itu undang-undang yang biasanya begini, karena kita tidak lolos di parlemen threshold tingkat DPR RI. Tapi kita akan jalan konsolidasi ini seterusnya sehingga kalau Jawa Timur insya Allah, apalagi tapal kuda ya, ini lengkap semua 100% saya pikir tidak ada masalah. Konsolidasinya tetap jalan, apalagi mulai dari Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Jember ini jalan semua. Tidak ada kekhawatiran kalau kita. Tapi ya itu kita berharap dengan kegiatan-kegiatan semacam ini juga didengar oleh DPP bahwa kita ini kompak dan berharap yang atas itu juga memberikan toladan yang bagus juga harapan kita untuk membenahi konsolidasi sehingga seluruh perangkat struktur organisasi struktur jalan semua. Itu harapan kita sehingga pilkada maupun pilpres nanti kita juga benar-benar memilah dan memilih siapa, walaupun itu masih jauh ya. Saya pikir itu masih jauh lah, ada pemilu nasional dan pemilu daerah. Kita juga tidak khawatir Mas ya. Mudah-mudahan selesai terjadi pengurusan DPP. Itu.
Kalau kondisi existing DPC P3 Bondowoso kan sudah bagus ya. Kalau kita lihat evaluasi pemilu 2024 kemarin sudah bisa posisi menambah kursi. Maka tentu posisi ini ke depan itu bagaimana lebih dikembangkan lagi, utamanya pada posisi kaderisasi dan rekrutmen kader milenial dan Gen Z. Karena harus kita akui brandingnya P3 itu masih dianggap dalam tanda kutip identik sebagai partai yang konvensional, sarungan, seperti itu. Insya Allah kalau kemudian ada kolaborasi yang cukup bagus antara memang kader-kader yang memang militan saat ini ditambah dengan rekrutmen orang-orang baru dari Gen Z dan milenial, insya Allah bukan hanya 7 kursi yang kita dapat di Bondowoso, ke depan bisa posisi sampai 9 sampai 10 kursi, dan itu bisa jadi modal bagi DPC P3 Bondowoso untuk memberangkatkan sendiri kader terbaiknya menjadi bupati di Bondowoso. Seiring dengan adanya gonjang-ganjing di pusat ini, Ya. mungkin ada instruksi atau himbauan agar tidak terbawa arus di Ya, P3. soal apapun yang terjadi di pusat, biarlah itu menjadi ranah dari DPP untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Kita di daerah fokus untuk konsolidasi, karena bagaimanapun juga untuk 2029 ini P3 itu kan harus verifikasi faktual. Verifikasi faktual ini kan butuh energi yang luar biasa. Jadi kita fokus DPW, DPC, PAC dan ranting untuk menyiapkan posisi verifikasi faktual untuk menghadapi pemilu 2029. Sebetulnya P3 ini kalau di Bondowoso kan memiliki modal dasar yang kuat. Pertama adalah P3 ini masih dipercaya sebagai partai pilihan rakyat, dengan kalau dilihat dari angka kemarin kan masih persentasenya paling tinggi nomor 2. Namun ini harusnya tidak menjadi puas diri, karena tantangan di 2029 pasti ada perubahan demografi pemilih, karena 2029 itu peta pemilihnya pasti berubah. Mungkin hari ini ada partai yang menang karena kondisi pemilihnya pasti akan berubah di tahun 2029. Nah, pemilih yang bisa berubah di 2029 itu adalah terkait dengan adanya kalau dipetakan secara demografi itu ada mungkin 25 dan 30%, jadi hampir 50% itu adalah Gen Z, dan itu salah satunya mungkin di Bondowoso. Nah, tentunya ini harus diantisipasi, karena pemilih Gen Z dan milenial ini preferensi politiknya orang dalam menentukan pilihannya pasti berbeda dengan kelompok umur yang di atasnya. Maka antisipasi terkait dengan bagaimana strategi dalam membangun minat kepada pemilih itu, termasuk ada isu apa yang harus dikemas dan caranya bagaimana yang harus bisa dilakukan, ini yang harus disiapkan oleh partai. Nah, generasi milenial dan generasi Gen Z itu adalah yang pasti tidak akan lepas dari yang namanya digitalisasi. Maka partai P3 mungkin kedepannya juga mau nggak mau harus menyiapkan juga kesiapan baik di pengurus maupun kader partainya adalah terkait dengan bagaimana metode atau cara memikat hati pemilih dengan menggunakan konten-konten digital. Itu yang juga harus disiapkan oleh partai. Nah, selain itu ya konsolidasi modal dasarnya tadi, mungkin P3 pasti tidak akan lepas dari hubungan eratnya dengan ormas Islam, dengan pesantren, dengan NU. Nah, itu yang harus juga masih perlu dikuatkan dengan asumsi bahwa hal-hal yang bisa jadikan resistensi kekuatan atau modal dasar ini harus diminimalkan, termasuk misalnya hindari image bahwa partai tidak solid di internal. Nah, itu maka di tingkat Bondowoso saja harus hindari citra partai yang bisa mendowngrade modal dasar itu adalah termasuk perpecahan elit. Maka harus ditampilkan P3 ini adalah sebagai partai yang solid, baik di tingkatan pengurusnya maupun di tingkatan kadernya. Yang kedua adalah hindari mungkin image-image yang bisa mendowngrade partai itu adalah terkait dengan
korupsi. Nah, karena diakui atau tidak bahwa tiga isu yang selama ini di semua segmen termasuk di milenial dan Gen Z itu adalah isu tentang korupsi. Jadi bagaimana kalau entitas atau figur yang itu lekat dengan image korupsi, maka pasti akan mendowngrade citra dari partai. Nah, maka harus juga ditampilkan bahwa selain solid di tingkat pengurus dan kadernya, adalah partai juga harus bisa menampilkan bahwa P3 ini adalah partai yang bersih, partai yang memang anti terhadap atau berintegritas dan tidak korupsi. Nah, itu juga harus dikuatkan sebagai image partai. Nah, Pak, sejauh ini sebagai akademisi melihat P3 di Bondowoso ini sudah seperti apa sih? Mas Irwan? Ya, kalau mungkin tadi kaitannya yang dengan kesiapan terutama dalam membangun, kalau dalam konsolidasi basis terutama partai P3 image-nya dekat dengan NU, saya yakin sudah kuat, sudah positif. Artinya diakui atau tidak bahwa Bondowoso yang secara kultural, pesantren NU, kalau tadi dilihat dari angka keterpilihannya P3 sebagai masih pemilih, itu artinya hubungan secara kultural antara partai P3 dengan pesantren NU ini sudah positif, tinggal dikuatkan lagi, citranya dikuatkan lagi.